sama. Bentar ya. Ya, apa itu disebut dengan casting object pada Java? Casting object artinya adalah salah satu tipe reference object dapat menjadi tipe casting pada referensi objek yang lain. Ya, jadi di sini ada up casting, ada down casting. Nah, terus kemudian kalau kita bicara up itu berarti kan ke atas gitu ya. Jadi dari subtype ke supertype gitu. Atau kita bicara dari objek pada subclass ke superclass ya. Nah, jadi arahnya ke atas kalau misalkan base-nya adalah atau berdasarkan rantai inheritance ya. Nah, di sini contohnya untuk memahami yang disebut dengan upcasting objek ya. Kita perhatikan ada kelas abstrak handphone, kemudian di sini ada metode panggilan masuk dan start ya. Terus kemudian ada di sini adalah kelas, jadi sekali lagi ya, ini kelas abstrak, kemudian ini adalah subclass ya, Samsung, terus kemudian di sini juga dia mempunyai metode panggilan masuk dan start ya. Nah, terus kemudian di sini kita akan menuju pada pengertian maksudnya apa sih yang disebut dengan upcasting itu tadi ya. Nah, pada saat kita membuat objek Samsung, saya jadi menyebutkan merek ini ya, objek Samsung. Artinya sebuah objek yang berada di subkelas ini, subkelas kelas Samsung, ya di sini namanya objeknya adalah Samsung juga untuk di kelas Samsung gitu. Nah kemudian objek Samsung yang kita deklarasikan itu, ya kita reference ke handphone, ya kita ketahui handphone adalah superkelas yang berupa kelas abstrak ya. Nah, jadi di sini HP adalah sebuah objek ya yang menggunakan kelas superkelas handphone ya. Nah, terus kemudian ya yang terjadi di upcasting itu yang seperti ini bentuknya ya. Jadi handphone sama dengan handphone Samsung. Nah, terus kemudian aduh, saya kok khawatir kejatuhan ini. Soalnya di atas saya kerjanya. Nah, jadi apa yang terjadi pada saat kita menetapkan seperti ini dengan di mana di sini HP menginvok ya, memanggil metode panggilan masuk dari kelas Samsung. Kita ketahui Samsung HP adalah miliknya handphone. Ya, kemudian HP juga dia memanggil metode dari kelas Samsung juga ya.
Nah, di sini sebenarnya kita bisa menyatakan yang di atas ini, ya, handphone HP sama dengan handphone Samsung itu sama dengan handphone HP sama dengan new Samsung, ya, gitu. Jadi sama. Nah, objek ini Samsung yang di sini bukan kelas ya, ini objek ya, objek. Jadi objek. Jadi si objek dari HP yang merupakan kelas handphone, dan ini adalah objek kelas Samsung. Namanya juga Samsung gitu loh ya. Namanya juga Samsung. Nah, terus kemudian di sini kita akan melakukan hal yang sama. Jadi artinya upcasting di sini sama dengan juga kalau kita menuliskan handphone HP sama dengan new Samsung. Nah, ini yang kita sebut casting tipe Samsung ke tipe HP, handphone ya. Atau dia naik ke atas ya. Jadi dari Samsung ke HP. Nah, kalau begitu mengapa metode dari kelas Samsung yang dipanggil? Karena sekali lagi ya, jadi kalau kita perhatikan panggilan masuk yang di sini itu memanggil yang di kelas Samsung. Walaupun di Bapak dideklarasikan. Karena di sini casting objek tidak mengubah objek aktual dari suatu kelas. Ya, jadi artinya Samsung itu adalah tetap Samsung kecil ya, S kecil ya. Samsung S kecil itu tetap merupakan objek dari Samsung kelas besar gitu ya. Maksudnya Samsung S kecil itu adalah objek, Samsung S besar adalah kelas ya. Nah, di sini tetap kita memperlakukannya sebagai Samsung besar ya, gitu HP. Walaupun HP ini adalah objek yang dideklarasikan di kelas Bapak, tapi dia boleh ya istilahnya menikmati fasilitas yang ada di kelas anak seperti itu. Ya. Nah, kalau Samsung kecil tetap dia objek dari kelas Samsung besar ya, Samsung kecil. Gitu. Nah, di sini artinya upcasting ini selalu mengolah dari kelas yang lebih spesifik ke lebih yang umum. Ya, spesifik ke yang umum. Kan kalau anak itu lebih spesifik kan, semakin ke atas kan semakin umum. Ya. Kalau kita bicara inheritan kan begitu. Misalkan astagfirullahaladzim. Sakit saya. Soalnya ada orang kerja di atas saya ini kok gelodakan gitu loh. Saya khawatir. Mengapa upcasting dilakukan? Di sini upcasting dilakukan bila ingin menulis kode yang berhubungan dengan superclass ya. Jadi ini sekali lagi tadi yang sudah ya, balik lagi ke sana tadi itu ya. Nah, cuman ini ditambahin lagi kelas Apple yang juga merupakan subclass ya. Subclass. Nah, terus kemudian di sini ada lagi user. Ya. User, kelas user gitu. Terus kemudian di sini kita akan melakukan proses upcasting. Oh ya nak, kalian sudah mengirimkan di grup ya linknya Zoom. Nanti saya tak masuk pakai ini untuk menjelaskan ini. Sudah ya. Soalnya di saya ini nggak ada NetBeans, adanya di laptop ya. Nah, jadi dengan kita merunning yang ada di tes upcasting ini, ya, kita perhatikan bahwa pada saat kita mendeklarasikan ya, ini Samsung di kelas Samsung ya, Apple kecil di kelas Apple gitu. Kemudian user juga di kelas user di sini. Terus kemudian di sini user titik pakai HP Samsung. Ya, pakai HP Samsung. Nah, artinya user tadi di kelas ini gitu ya. Dia akan menginvok
kursor saya jalan gini, kelihatan nggak, Nak? Kelihatan ya? Halo? Buatan kelihatan, Bu. Hah? Tidak kelihatan, tidak. Ya. Ini ya, kelihatan ya? Sebentar, saya nggak bisa pakai vakum juga. Nah, ini ya, perhatikan kenapa muncul output seperti ini. Itu kita langsung, ini kan dia mendeklarasikan objek ya, Samsung kecil di kelas Samsung, Apple kecil di kelas Apple, dan kemudian di sini user di kelas user. Nah, pada saat di main program ini, yang melakukan aksi adalah objek pada kelas user. Sehingga di sini user titik pakai HP Samsung. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini ada objek, ini ada objek, ini ada objek. Objeknya ini menggunakan objek yang di atas itu. Tuh. Ya. Nah, kemudian pada saat dia mendeklarasi, maksudnya pada saat terjadi deklarasi objek user di sini, kemudian user menginvoke atau memanggil metode yang dia punya di kelas user, ya di sini pakai HP. Nah, terus kemudian di sini handphone HP, ya kan? Nah, artinya adalah bahwa user pun itu di metodenya dia menggunakan parameter yang kelas inputnya, maksudnya apa parameternya itu adalah handphone, ya. Ini kan parameternya, argumennya kan, gitu. Kita perhatikan dia Samsung. Nah, Samsung ini berarti reference ke handphone, ya, reference ke handphone. Nah, sehingga pada saat HP ini kenapa muncul HP di sini? Ya dari HP start ya, HP start. Nah, terus kemudian karena Samsung ya, handphone HP-nya itu kita tulis, kita isi dengan Samsung, berarti di sini kita akan melihat ya start ya tadi ya pertama. Iya start. Nah, jadi start di sini ya masuk ke nih ya. Jadi perhatikan alurnya ya. Jadi user dia merupakan objek yang memanggil metode pakai HP. Ya, user tadi ada di kelas user kan. Nah, terus kemudian pakai HP adalah metode yang ada di kelas user juga gitu. Inputnya di sini adalah argumennya adalah Samsung. Sehingga HP yang ada di argumennya itu akan menginvoke start. Startnya ada di Samsung sendiri. Jadi kalau Samsung di sini layar HP aktif ya. Gitu. Nah, kita perhatikan Samsung extend handphone. Ini yang disebut dengan upcasting-nya ini, reference objek pada subclass ke superclass tadi. Nah, seperti itu. Terus kemudian panggilan masuk. Hal yang sama, tapi dia menyasarnya pada metode panggilan masuk, yaitu HP Samsung Berdering. Itu akan tampil yang kedua. Jadi seperti ini. Untuk yang Apple, ya berarti di sini HP yang ada di sini itu sudah di reference ke dengan Apple, jadi Apple titik start gitulah istilahnya. Nah, Apple titik start sendiri ya, karena di objeknya ada di kelas Apple, jadi masuknya ke sini berarti yang tim muncul berikutnya adalah layar HP Apple aktif, dan berikutnya adalah HP Apple Berdering. Kan subtype dari handphone.
Yang manakah artinya pernyataan ini? Halo? Iya, Bu. Halo? Soalnya ini ada keterangan your internet unstable. Jadi metode HP dari kelas user ini, yang user di sini, itu dapat menerima objek apapun yang merupakan subtype. Nah, jadi bisa merupakan objek pakai HP tadi, mana pakai HP. Nah, ini kan, nah ini loh maksud saya. Ini adalah ya menerima objek. Ya, kalimat ini maksudnya adalah ini sendiri. Nah, ini ya merupakan subtype dari handphone. Karena Samsung merupakan subtype, begitu juga Apple, maka objek tadi di-upcasting ke tipe handphone dan bisa dikirimkan ke dalam parameter dari metode tadi. Ya, seperti itulah metode upcasting. Proses upcastingnya di sini ya, gitu. Nah, untuk downcasting sendiri kebalikannya. Kalau arahnya tadi dari yang khusus ke umum. Ya. Nah, sekarang yang umum ke khusus. Balikan ya. Jadi di casting ke subtype gitu. Arah ke arah bawahnya. Jadi misalkan di sini tadi disebutkan lagi, kita perhatikan ininya sama ya, Nak ya. Ininya sama. Ini sama, yang kita bedakan adalah ini juga sama. Jadi ini Samsung extended ini ada panggilan masuk, ada start, begitu juga untuk Apple. Lalu yang untuk downcasting sendiri di sini berarti kita akan melihat bahwa ini ya proses ini masih sama yang di atas tadi HP. Ya, handphone sama dengan new Samsung. Nah, downcastingnya ini Samsung sama dengan Samsung HP. Perhatikan bedanya sama tadi. Yang tadi adalah mana tadi? HP. Nah, ini tadi kan, ini artinya kan sama dengan yang di sini ya, HP, handphone Samsung. Tuh, kalau yang di sini itu akan menjadi Samsung HP. Ya. Kalau tadi kan handphone HP sama dengan handphone Samsung ya, tadi kan gitu. Mana tadi? Nah, ini ya, handphone HP, handphone Samsung. Nah, yang di sini, ini. Ya, di sini Anda melakukan casting dari handphone ke Samsung. Nah, terus kemudian, nah ini ada hal yang, ini nggak ada masalah ya, dia akan, Samsung akan juga masuk di panggilan masuk, ya, panggilan masuk. Dering. Oke, kita akan coba ya habis ini ya. Terus kemudian downcasting yang salah ya. Jika di sini objek aktualnya bukan merupakan objek target. Jadi karena di sini Samsung, kita bicara Samsung, kemudian dia ke Apple, padahal HP ini ke Samsung dulu gitu ya. Nah, harusnya ini kan Apple ya, sudah Apple, nggak ada keterangan di sini sebelumnya, beda sama yang tadi. Nah, kalau seperti ini kan, nah ini boleh ya, handphone HP sama dengan new Samsung ditulis lagi ini. Proses downcastingnya ada di sini ya, proses downcastingnya ada di sini. Nah, kalau ini kok Samsung kok jadi ke Apple gitu. Ya, seperti itu. Nah, apa di sini yang untuk memastikan dia objek yang akurat, yang aktual ya.
kita bisa menggunakan operator instant of. Oke, saya rasa ya kita bisa akan mencoba ini dulu ya semuanya ya. Yang coba kalian, bentar saya belum masuk ke sini ya. Bisa di-download di Classroom ya. Saya sekalian downloadkan ini, masukkan ke ini nak, ke mana? Ke grup ya, ke grup. Saya tak pindah posisi atau gini aja. Ini nanti kalau Mbak siapa itu kan bisa mengadmit ya, nggak harus saya. Coba Mbak Aisyah Fitri pakai data atau pakai ini sinyalnya bagus ya Mbak Aisyah Fitri. Saya jadikan co-host ya. Baik, Bu. Ya, nanti kalau ada lagi Alvida Mustika tolong di-add ya. Saya pindah ruangan ini. Ya, ini terlalu bising saya. Nah, sekarang yang lain coba masuk ke sini ya. Nah, ini kalau ini selesai, nanti saya akan masuk ke exception handling ya. Oke. Saya tak pindah ruangan. Ya, thank you. Thank you. Ya, sekarang kita akan coba ya semuanya ini. Gitu. Ada di, oh iya, share screen-nya belum saya. Sebentar. Saya belum enable multiple partisipan ya.
NetBeans ya. Ya, kita coba untuk sama-sama membuat kelas tadi di NetBeans ya. Ya, semuanya nyoba ya. Halo, sudah bisa yang pertama? Halo, sudah bisa?
Halo, Nak. Halo. Masih nyoba? Masih, Bu. Ya. Ada kesalahan di mana, Nak? Udah bisa di running? Apa hasilnya? Sebentar, Bu. Untuk yang pertama itu kesalahannya double publikasi, Bu. Ya, kamu bisa share juga sih. Bentar ya. Ini saya juga. Sembari ini saya minggu depan itu kan kalian belum seberapa ujian ya. Saya merasa punya hutang ya dengan kalian. Walaupun kalian merasa enggak apa-apa wes cukup ini saya nggak bisa, soalnya kemarin-kemarin saya memang benar-benar yang seminggu kemarin, apalagi saya posisi 2 kali pertemuan itu sebenarnya sakit. Nah, makanya saya nggak jadi ke kantor ya, ke kampus. Nah, saya ingin menunaikan janji saya ya untuk bentar ya. Yang kedua tadi sudah jalan. Ada kesalahan masih? Halo. Dikomunikasikan dengan saya. Ini punya saya ya, punya saya tak share, nanti bisa kalian sorry. Bu. Iya. Sudah bisa? Sudah sih, Bu. Yang pertama saya jadikan sudah terlihat ya, Bu. Iya. Nah, di sini kan tadi kan terus error, jadi bisa jadi 2. Terus jadi 2 itu pertama kan ini publik kan. Iya, memang nggak bisa. Kalau publik nggak bisa. Makanya ini saya Iya. hapus, jadinya bisa keren. Iya, memang. Itu yang publik hanya yang loh, Nak. Makanya kemarin tuh kayaknya kita juga kurang juga ya untuk praktikum abstrak. Tapi nggak apa-apa, ini di sini salah satu cara saya untuk menunaikan utang saya kalian praktikum. Jadi abstrak ya. Yang kedua belum? Yang kedua masih juga sudah. Belum, Bu. Yang kedua itu yang lebih lengkap itu ya. Iya. Ya coba Ini, punya saya ya. ya. Oke. Yang lain tolong diperhatikan ya, Nak. Yang lain. Halo.
Halo. Sudah. Ya, jadi gini. Saya tadi itu punya 2 loh si handphone. Nah, ya ini. Nah, ini handphone. Ya. Jadi gini. Kalau kalian kita tahu bahwa sifatnya dari abstrak itu harus bersifat publik. Karena abstrak interface itu adalah template. Ya, kan enggak lucu kalau misalkan kita mau nulis proposal, template-nya nggak bisa dipakai kan enggak. Template itu kan blueprint ya. Artinya kalau kita mau bikin proposal atau bikin apa itu berdasarkan template yang ada di situ. Jadi pasti kalau abstrak ya itu adalah publik. Sehingga tampil ya. Apa namanya? NetBeans saya tampil ya di sini. Ya, Ya. Bu. Nah, jadi di sini ini tak hilangin aja. Ya. Nah, jadi di sini publik abstrak itu harus publik ya. Nah, terus kemudian pada saat kita kelas-kelas yang lain, kelas anaknya dia itu jangan publik ya. Jadi kalau walaupun di situ ini publik dia akan salah. Nah, ini akan salah ya. Karena si Samsung itu sudah menggunakan template dari handphone gitu ya. Itu. Nah, jadi ini bukan publik, ini juga bukan publik ya. Jadi yang publik hanya pada abstrak ya. Sehingga kalau misalkan di sini kita running ya, kita running. Nah, ini akan muncul HP Samsung yang berdering ya gitu. Oke. Nah, jadi ini hasil apa tadi yang ini. Ya, jadi seperti ini ya. HP panggil masuk jadi HP Samsung berdering seperti itu. Yang lain bisa dicoba ya. Loh, berikutnya adalah handphoneku. Nah, di sini sudah. Saya buka semua. Kan untuk detailnya ada di situ kan, nggak ada masalah. Nah, ini yang tadi tampil di layar ya. Layar HP Samsung aktif. Jadi kalian sudah copy paste? Sudah. Kalau sudah, tolong sekali lagi yang ada di apa namanya publik itu hanya di abstrak kelas, kemudian yang lain hilangkan publiknya, yang di kelas Samsung, yang di Apple, kemudian yang di user juga ya. Yang di user juga. Ini saya pakai kelas handphoneku, soalnya tadi sudah pakai handphone. Nah, seperti itu. Ya. Ini juga harus dihilangkan di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke? Bisa kalian lakukan ya sekarang. Nah. Yuk, 50 anak mencoba semuanya ya. Iya.
Ternyata saya masih unmute ya. Yang berikutnya sudah. Jadi gini nak, saya kasih lagi yang satunya lagi ya. Oke. Yang satunya adalah downcasting gitu ya, downcasting. Ini kalau tadi kan HP downcasting di sini, downcasting ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ini ya, ini saya save sebagai downcasting Java. Kalau tadi kan handphone, satunya lagi kan pakai apa ya saya? Satunya lagi kan saya pakai handphoneku itu sebenarnya boleh pakai upcasting. Yang di public itu adalah upcastingnya. Nah kalau di sini downcastingnya di public, yang lainnya nggak pakai public. Jadi yang lainnya cuma abstrak class, nggak pakai public ya. Soalnya saya judulnya, filenya adalah downcasting. Halo. Iya, Bu. Ya, jadi boleh seperti itu boleh. Ya, sudah semuanya? Sudah? Sudah sih, Bu. Sudah. Saya. Lain? Coba temanmu yang lain kemana suaranya? Halo. Coba saya ingin tahu yang sudah selesai semua raise hand. Sudah nyoba semua hari ini? Tiga-tiganya ya, Bu, atau? Iya, tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Coba raise hand. Iya, ingin tahu saya kecepatan kalian memogram apa? Bukan program ini padahal cuma copy paste kan? Ya. Ya. Oke, masih banyak yang belum ya. Ditunggu. Ya, sip. Nah, jadi sekali lagi ya, perhatikan bahwa kalau kalian judulnya file itu handphoneku, maka dia yang publik kan gitu ya, abstrak publik. Ya, tadi itu abstrak harus publik karena memang pakai handphoneku kan ini ya kelasnya. Ini maksudnya kelas saya kelas handphoneku. Kalau kita pakai upcasting ya atau tes upcasting publik, maka yang di sini tidak yang publik gitu ya. Silakan diatur sendiri. Oke. Nah, terus kemudian bisa dicoba untuk yang lain-lain. Yang bawah itu ya. Nah, ini aja, public kelas lingkaran ini. Nah, ini ada juga proses. Bisa dicoba ya. Itu. Nah, yang public kelas lingkaran. Ya, jadi atau saya terangkan dulu tentang instant of ya. Instant of ini adalah sebuah operator yang berfungsi untuk menguji apakah sebuah objek merupakan instan tipe spesifik dari kelas, subkelas atau interface ya. Juga disebut sebagai operator pembanding ya. Karena bekerja dengan cara membandingkan instan dengan tipe dan akan mengembalikan nilai true atau false ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan instant of pada variabel dengan nilai 0 ya. Nah, di sini referensi kemana kan belum
belum ada ya. Jadi dia akan mengembalikan nilai nol gitu. Jadi kalau misalkan di sini ini penggunaan instant off ya. Jadi kita share screen saya sudah jalan ya. Share screen saya. Ya. Nanti kalau saya putus sambung juga sampaikan ya sinyalnya. Halo. Baik, Bu. Ya. Untuk share screen-nya masih NetBeans, Bu. Aduh ya Allah. Makasih. Ya, sudah ya. Nah, ini saya akan masuk ke instant off. Ya. Jadi, kita perhatikan di sini ada public class kendaraan, kemudian ada apa namanya di sini mobil untuk kelas kendaraan di sini. Terus kemudian sistem outprint line. Jadi ini sekedar untuk langsung menampilkan ya menampilkan karena pada saat kita running otomatis sistem outprint line di sini akan tampil gitu ya di sini. Oh juga tidak ada konstruktor kan, jadi pada saat kita mendeklarasikan objek mobil ya nggak ada sesuatu yang perlu ditampilkan gitu. Cuman mendeklarasikan objek mobil pada compiler gitu ya. Nah berikutnya adalah mencetak di sini apakah mobil adalah instan dari kendaraan. Ya, jadi otomatis begitu. Kemudian sistem outprint line yang berikutnya itu akan mengembalikan ya istilahnya menampilkan atau ya mengembalikan ya return value-nya false atau true gitu. Ya, false atau true. Nah, ini karena tidak nol ya, jadi instant of kendaraan. Kita tahu bahwa mobil adalah objek dari kendaraan ya. Jadi bila motor adalah sebuah kendaraan, ingat ya, pada konsep inheritance, kendaraan itu umum. Ya, motor lebih spesifik. Nanti di dalam motor ada Yamaha, Honda itu lebih spesifik lagi. Honda nanti tipenya apa gitu. Objeknya kita berdasarkan berdasarkan tipe dari sebuah merek kendaraan. Itu bisa inheritance-nya bisa buat 2 lapis gitu. Nah, lagi ke sini. Adalah sebuah kendaraan, maka tipe objek motor juga merupakan instan dari kendaraan. Ya. Jadi, hal itu menyatakan juga bahwa tipe objek dari subclass merupakan tipe dari superclass. Nah, dari sinilah kemudian kita akan melihat ya contoh berikutnya objek motor yang dapat direferensi oleh kelas motor maupun kelas kendaraan. Jadi ini kita perhatikan ada motor, ini kelas motor. Nah, terus kemudian bedanya ini tadi mobil ya. Nah, ini kemudian motor. Ini tadi mobil inheritance-nya di sini inheritance-nya enggak ada di sini kan gitu. Kalau yang di sini inheritance-nya adalah jadi definisinya tadi kendaraan, ini kelas Bapak ini ada kelas motor yang merupakan subkelas dari kendaraan gitu. Terus kita definisikan objeknya ya, kendaraan motor ya. Terus kemudian di sini akan kita cetak ya otomatis ini akan tercetak duluan, kemudian di sini kita akan mendapatkan true ya, juga true. Ya. Nah, pada saat 0 maka di sini false gitu aja. Oke, berikutnya ini akan kita coba di mana? Di NetBeans lagi ya. Itu public class lingkaran nih. Public class lingkaran private double ya, radius sekali lagi ini mungkin ada yang kita kalau perhatikan ya adalah sebuah variabel yang kita instansiasi di sini ya. Itu radiusnya 7,88 ya. Terus kemudian di sini jadi ini adalah variabel ini ya jari-jari. Terus kemudian hitung luas ini get radius. Jadi get radius itu adalah nilai fungsi ya. Kalau misalkan kita bicara matematika fx-nya gitu.
fx-nya. Nah, nilai fungsi tadi itu kalau misalkan kita perhatikan pada metode, jadi sekali lagi ya, nilai fungsi itu sebenarnya juga adalah metode, function itu the same function ya, mempunyai fungsi yang sama gitu. Nah, double get radius itu adalah sebuah fungsi yang mengembalikan nilai radiusnya ya. Nah, terus kemudian di sini adalah definisi untuk mencari, maksudnya kok definisi? Fungsi yang untuk mencari atau menghitung luas lingkaran. Ya, tuh. Terus kemudian untuk persegi panjang pun kita lakukan hal yang sama, di mana variabel yang dibutuhkan adalah ada panjang dan lebar. Ya. Kemudian setelah itu kita melakukan proses perhitungan persegi, double luas persegi panjang seperti ini. Terus ya sama ya, gitu. Kita akan tulis rumusnya untuk mendapatkan luas dari persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Kemudian yang dikembalikan kalau yang di atas tadi adalah luas, mungkin luas lingkaran, di sini adalah luas persegi panjang. Nah, terus kemudian ini get radius ya, yang ini adalah get panjang, get lebar seperti itu. Nah, terus berikutnya adalah kelas casting dan instan nih ya. Jadi upcasting secara implisit di sini perhatikan ada dua objek 1, objek 2. Yang objek 1 adalah objek ya. Jadi kalau kita baca gini lah, objek 1 itu adalah sebuah objek. Objeknya lebih spesifik ke apa, Nak? Lingkaran. Nah, lebih paham ya tentang deklarasi objek. Nah, objek 2 adalah sebuah objek. Objek di sini adalah katakanlah apa ya? Kalau dalam bahasa kita itu lingkaran, persegi panjang, persegi itu disebut bangun ya, bidang ya, bidang atau bangun ya. Bidang. Bangun datar, ya bangun datar. Kan ada yang ruang kan, iya kan, ruang. Kalau ruang kita arahnya ke volume, ya. Nah, tampilkan objek ini nanti adalah untuk menunjukkan hasil dari objek ini apa, objek 1 dan objek 2. Nah, terus kemudian di sini kita perhatikan ya, ini adalah sebuah function juga ya. Tuh. Kalau bedanya dengan public static tadi untuk main itu kan public, kalau ini enggak public. Static void, tampilkan metode adalah sebuah function. Terus kemudian if ya objek tadi instant of lingkaran ya. Nah, ini lagi tadi seperti apa? Jadi kalau tadi kan motor, instant of kendaraan gitu ya. Kita definisikan objek motor. Ini tadi instant of. Ini instant of motor, satunya lagi motor instant of kendaraan kan seperti itu. Nah, ini yang salah ya. Ini soalnya salah. Ini yang benar nih kan. Nah, motor instant of kendaraan, yang satunya mobil instant of kendaraan. Nah, ini objek sendiri kan tadi motor adalah objek. Di sini objeknya adalah B1. Ya ini B ya, berarti kan di sini B-nya. Ya ini tadi B1, B2. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. If OBJ, jadi dia langsung mendefinisikan OBJ instant of lingkaran di sini. Ya, terus kemudian didefinisikan lagi variabelnya gitu. Apa di sini peran dari variabel X ya? Yaitu dia akan menyampaikan jari-jari lingkaran. Ya, jari-jari lingkaran yang Y menyatakan luas lingkaran ya. Nah, ini downcasting secara eksplisit ya. Jadi lingkaran titik OBJ ini adalah sebuah objek yang mengalami downcasting gitu loh. Ya, kan kita ketahui bahwa yang menginvoke atau memanggil sebuah metode kan mesti gini ya, objek titik metode kan gitu ya, yang di sini-sini.
Yang tadi itu ya, mana ya? Nah, kayak gini kan objek titik metode, objek titik metode kan gitu ya. Jadi yang bisa melakukan pemanggilan adalah sebuah objek. Nah, tapi objeknya di sini mengalami proses downcasting gitu. Lingkaran objek. Jadi objek ini ya yang mengarahnya berupa lingkaran, maksudnya di kelas lingkaran gitu. Ya, jadi X sama Y-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini kita masukkan sebuah nilai pada jari-jari, ya sebuah nilai, ya misalkan berapa 5 atau berapa gitu, masuk ke sini, nilai X tadi, ya kita masukkan pada nilai X tadi, itu oleh objek ini tadi akan diolah dengan sini, ya apa namanya get radius tadi. Sementara luas lingkarannya, nah ini adalah hasilnya ya. Ini kita tidak memasukkan ya. Di sini kalau ini kita masukkan, ini kan enggak, ini hasilnya. So. Nah, terus kemudian downcasting juga terjadi di persegi panjang, ya, OBJ instant of persegi panjang. Di sini muncul pada persegi panjang karena variabel yang dibutuhkan adalah panjang, lebar, luas. Jadi kalau lingkaran tadi hanya 2 variabel, yaitu jari-jari dan luas. Jadi kalau nanti misalkan kita akan membahas apa volume pun ya tergantung, misalkan volume kerucut, ya kan ada pi r kuadrat t, ya pi r kuadrat. Jadi ya tetap 3 variabel kalau sama volume ya, sepertiga pi r kuadrat t seperti itu. Nah, terus kemudian di sini adalah yang tampak ya. Oke, kita akan coba lagi ya. Kita akan coba lagi yang ini ya. Oke. Ya. Silakan coba lagi untuk yang ini ya. Nah, yang lain belum selesaikan diselesaikan juga. Ini yang di lab masih tetap virus doang. Yang lainnya enggak. Kalau Iya, 5 Bu. temanmu mau diajak gitu yang di Surabaya, nanti kalau 5 gitu saya semangat ya lah Pak Budi kemarin itu. Udah saya moro-moro kok ternyata yang masuk juga sedikit. Ya nggak enak kan gitu loh. Maksudnya kalau 5 is okay gitu saya berangkat ya. Tapi saya memang lagi nggak enak badan kemarin. Oh, permisi. Permisi, Bu. Iya. Iya, Nak. Maaf, Bu, kode presensinya belum. Iya, memang. Saya tahu. Saya kalau udah kadang fokus kayak gini nih, Nak. Bentar ya. Jam berapa sih ini? Iya, jam 3 ya. Iya, udah mau selesai, nggak apa-apa. Nanti kan bisa saya absenkan. Iya, yang lain yang belum absen juga nanti kok, Nak. Sebentar ya. Kemarin itu I get many activities ya. Saya belum menyiapkan kalian ini untuk siap ikut lomba-lomba juga belum loh, Nak. Gimana ini saya? Maksudnya saya pingin banget anak kalian itu semangat untuk ikut lomba-lomba. Apalagi habis ini mau liburan. Kita tanggal 13 ya. Halo. Kita tanggal 13 kan? Apanya, Bu, tanggal 13? EAS-nya? Oh, iya, Bu. Nah.
Coba kalian nanti yang itu pakai nama casing and install of class apa Java ya? Sudah. Siapa yang udah selesai? Tinggal copy paste loh, Nak. Sudah, Bu. Iya, virus itu ya. Itu kalau kelompok ajari teman-temannya loh ya, yang cepat-cepat. Ya, pakai nama apa? Casing of instance of Java. Kelasnya ya, Bu? Iya, Bu. Jangan lingkaran. Lingkarannya yang jangan dibuat publik. Nanti kan kita pakai yang kelas lingkaran yang lagi yang lain nanti khawatir error. Tapi kalau misalkan dipisah kan masih bisa ya, Bu. Misalkan lingkaran jadikan satu file sendiri, yang satu file sendiri, itu satu ya, file sendiri. Boleh itu. Nanti kalau seperti itu dia publik, ya kan? Kalau dia kelas sendiri kan dia jadi publik. Kalau jadi satu gini, sebentar, saya share ya. Ya Allah, saya diingatkan pas ada praktikum. Oke, sampai yang sudah. Jadi saya lagi ya, casting hanya dapat dilakukan jika suatu objek merupakan instan dari kelas target tadi. Ya. Jadi instan of tadi memastikan apakah objek merupakan instan dari kelas yang ditargetkan sebelum casting dilakukan. Oke, ada pertanyaan di sini terkait sama susunan yang sudah. Belum saya ini ya. Nah, saya mau tanya ini. Apa nak? Bentar, kok nggak ada ya? Admin saya hilang. Kalau misalkan saya mengganti, kalian kalau saya lihat itu ujiannya di minggu kedua rata-rata. Kalau misalkan saya isi praktikum, apakah kalian mau meluangkan waktu? Paling enggak Senin, Selasa kalian ada ujian loh. Antara Senin, Selasa atau Rabu minggu depan. Kosongnya hari Rabu Kamis. Rabu Kamis Jumat kosong di minggu pertama. Apanya? Kalau
Kita yang kosongnya Rabu, Kamis, Jumat, Bu. Rabu, Kamis, Jumat. Kamis kosong? Kamis, iya kosong, Bu. Minggu pertama kosong. Oh, iya. Minggu pertama kosong. Lah iya, saya bilang itu hari Selasa itu kan kalian ujian jam berapa? Jam 9. Nah, yaitu jam 1, jam 3-nya kan off, ya. Gitu. Yang Selasa Rabu ya. Saya setiap hari Jumat itu ada raker ya, Nak. Saya ada keperluan. Jadi ini nanti juga raker. Saya hari Jumat ini sebenarnya pengen ngisi. Cuman kembali lagi ada raker. Kalau nggak gitu nanti saya buat video aja lah. Insya Allah kalau saya, ini kebetulan banyak pekerjaan saya yang sudah selesai. Oke, ya, kerjaannya itu kerjaan kampus juga, bukan kerjaan saya di luar itu. Ya, nah ini ya saya terangkan sebentar tentang downcasting, upcasting. Saya belum masuk ke mana tadi itu. Ya, nah ini prosesnya ada di sini, Nak. Yang di apa namanya line ke 69, 70, 71 ya. Nah, perhatikan kenapa sih ini harus kita munculkan itu tadi? Karena itu ya, yang disampaikan keterangannya tadi adalah bahwa instant of itu untuk memastikan apakah objek merupakan instan dari kelas yang ditargetkan gitu. Jadi pernyataan casting pada persegi panjang dan lingkaran itu perlu dieksplisitkan, dinyatakan karena metode get panjang, get lebar, hitung luas, get radius, kemudian hitung luas lingkaran itu nggak dimiliki oleh kelas objek. Kelas objek itu yang mana, Nak? Kelas objek itu yang di sini adalah OBJ1, OBJ2. Ya, itu adalah kelas. Itu adalah objek, ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan objek gitu ya. Jadi objek itu kita nggak gini, memanggilnya itu nggak lewat OBJ1 gitu ya, titik apa gitu nggak. Kita kan di sini melakukannya adalah OBJ. Ya ini yang disebut tadi OBJ. Nah, OBJ ini adalah objek gitu aja. Yang pertama kalau misalkan dia di instant of ke persegi panjang, maka OBJ1 adalah objek yang bersifat seperti persegi panjang. Nah, karena seperti itu, maka ya kita lakukan proses ini ya. Down casting di sini kan gitu ya. Kita melakukan proses casting di sini. Nah, ini terus kemudian ini adalah objeknya. Kursor saya jalan gini, kalian bisa terima? Kelihatan, Bu. Diterima, Bu. Bisa. Ini adalah objeknya gitu. Nah, padahal di sini kita mendeklarasikan objeknya bukan OBJ, tapi OBJ1 dan OBJ2. Gitu. Ya. Nah, cuma di sini tampilkan OBJ1. Nah, tampilkan di sini OBJ1 itu diwakili oleh parameter yang ada ditampilkan objek, yang dimana di sini dia diperlakukan sebagai objek ya, objek gitu, kelas objek ya. Jadi apa yang di sini dianggap di reference ke objek, kelas objek ya. Dan di sini nggak ada kelas objek kan, nggak ada di sini kan. Ya, ini adalah defaultnya Java. Ada nggak? Nggak ada kan? Ya. Nah, terus kemudian OBJ, ini OBJ di sini, ya. Sekali lagi, OBJ adalah instan dari kelas lingkaran. Jadi kita ya, kasih instan of tadi, ya. Downcasting setelah implisit itu yang seperti ini. Jadi OBJ, tapi diperlakukan sebagai lingkaran. Nah, otomatis ini adalah objek get method. Nah, metodenya yang ada di lingkaran. Nah, masuk ke sini. Tuh, hitung luas lingkaran, dia masuk ke sini. Mengembalikan isi dari hasil perhitungannya, perhitungan dari luas lingkaran. Muncullah di sini, ya. Berikutnya, kalau tidak sebagai lingkaran, dia adalah sebagai persegi, ya.
Maka di sini OBJ di downcasting juga gitu. Ya, tapi pada kelas persegi panjang. Nah, pada saat seperti ini adalah objek yang memanggil metode. Metodenya pasti apa saja yang ada, yang disebutkan di sini maksud saya yang ada di persegi panjang. Tuh, jadi akan tampil sini. Oke, itu dari saya hari ini. Saya ingin saya usahakan kalau hari Jumat bisa, saya bisa ngisi kelas, saya akan ngisi kelas walaupun saya raker. Kalau saya nggak bisa, saya minta di hari apa nak kamu tadi yang kosong Rabu Kamis ya? Iya, Bu. Iya, Jumat ada ujian. Rabu sampai Jumat, Bu, kosong. Rabu sampai Jumat. Iya. Oke, ya wis. Kamis kosong ya. Nanti mungkin kalau saya flight pagi ya paling siang ya. Saya akan keluar pulau gitu. Jadi Kamisnya nanti akan saya isi. Kalau yang Rebu sama hari Jumat bebas saya. Tapi kalau Kamis mungkin di siang hari ya, seperti itu. Oh iya, presensi. Nak, tak absenkan aja lah nak, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini hadir semua kan semuanya, oke. Sebelumnya saya minta maaf ya, selama ini mungkin kurang untuk memandu kalian, tapi sekali lagi ya ini bukan kesengajaan ya, karena memang saya sendiri kalau terlalu banyak aktivitas di kampus, bukan aktivitas mobile ya, tapi ya mikirnya kebanyakan gitu biasanya memang nggak enak badan jadinya. Ya gitu aja. Nanti soal absensi akan saya absenkan. Kalau ada permasalahan tentang absensi, saya lakukan hari Sabtu atau Minggu ya. Tidak bisa sekarang saya. Ya, saya akhiri ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.